Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang saya hormati. Ada seorang ulama besar dalam bidang hadis, sejarah dan fikih yang bernama Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit bin Ahmad bin Mahdi Asy-Syafi'i. Lahir tahun 1002 Masehi dan wafat 1071 Masehi. Jadi sekitar hampir 1000 tahun yang lalu. Beliau ini menulis kitab yang berjudul Al-Faqih wal Mutafaqih. Ulama ini masyhur dengan julukan Al-Khatib Al-Baghdadi atau pengkhutbah dari Baghdad, karena posisi ayahnya yang terkenal sebagai khatib di Baghdad. Nah, dalam kitabnya yang berjudul Al-Faqih wal Mutafaqih, juz 1 halaman 404, nomor riwayat 738, tercantum pernyataan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah dari Bani Umayyah ini mengatakan, "Aku tidak bahagia seandainya para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak berbeda pandangan. Karena sungguh, jikalau mereka tidak berbeda, tidaklah akan terjadi rukhsah atau keringanan dalam beragama." Bapak dan Ibu sekalian, pernyataan Umar bin Abdul Aziz ini masyhur atau viral di kalangan para ulama. Maksudnya adalah, karena para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang adil, kulluhum udul, semuanya adalah orang-orang yang adil, dan mereka paling paham mengenai ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, maka mengikuti salah satu pendapat sahabat Nabi itu dibenarkan. Jadi jika di antara para sahabat Nabi terjadi perbedaan pandangan, kita mengalami berbagai opsi alternatif dalam memilih pendapat mereka. Inilah pelajaran penting dalam ukhuwah Islamiyah. Inilah juga peranan penting para ulama untuk menjelaskan bahwa perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang wajar dan biasa saja. Tidak perlu harus merusak ukhuwah Islamiyah. Karena ternyata para sahabat Nabi pun seringkali berbeda pandangan. Dan perbedaan pandangan di kalangan para sahabat Nabi itu bukan hanya dibenarkan oleh syara, tetapi juga membawa rukhsah atau keringanan untuk kita semua, di mana kita punya berbagai alternatif pandangan untuk kita terapkan dalam kondisi kita saat ini. Jadi inilah yang disebut rukhsah atau keringanan dalam pernyataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau para sahabat Nabi tidak pernah berbeda pendapat, maka kita hanya mendapat warisan satu pendapat saja dan tidak ada alternatif lainnya. Sehingga jikalau ada kondisi yang sulit untuk melaksanakan pendapat itu, kita tidak punya pendapat yang lain. Tentu menjadi susah dan menimbulkan kesulitan bagi kita. Tapi syukurlah kita mendapatkan banyak sekali riwayat-riwayat di mana para sahabat Nabi seringkali berbeda pandangan. Ada sementara pihak yang merasa kalau merujuk kepada pemahaman masa salafus soleh 300 tahun pertama dalam sejarah Islam, maka seolah semua perselisihan umat saat ini menjadi selesai. Jadi cukup merujuk kepada pendapat salafus soleh, maka selesai semuanya. Faktanya ternyata, kalau kita belajar tarikh tasyri, dalam 300 tahun pertama itu, banyak sekali terjadi perselisihan pendapat, bahkan pada periode sahabat Nabi sekalipun. Nah, saya akan tunjukkan beberapa contoh perbedaan di antara 4 sahabat utama yang menjadi Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Pertama, misalnya, Abu Bakar berpendapat bahwa kakek itu tidak dapat menghalangi para saudara lelaki dari warisan, sebagai mana mereka tidak mendapat warisan jika bersama dengan ayah. Jadi Sayyidina Abu Bakar berpendapat kakek dapat menghalangi para saudara lelaki dari warisan. Ya, sebagaimana mereka tidak mendapat warisan jika bersama dengan ayah. Sayyidina Umar berpendapat bahwa kakek dalam makna sebenarnya tidaklah sama dengan ayah. Jadi terjadi perbedaan pendapat antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini dijelaskan dalam
kitab Al-Madkhal di Dirasatil Fiqh Islami halaman 40. Sayyidina Utsman pernah juga berkata kepada Sayyidina Umar dalam soal warisan untuk kakek, "Jika kami ikuti pendapat Anda, maka itu benar. Namun jika kami mengikuti pendapat orang tua sebelum Anda," maksudnya Sayyidina Abu Bakar, "maka ia memang sebaik-baik orang yang memiliki pendapat." Pernyataan Sayyidina Utsman ini dikutip oleh Sunan Ad-Darimi, riwayat nomor 2789. Namun demikian dikabarkan bahwa Zaid bin Sabit mendukung pendapat Sayyidina Umar. Jadi kalau Sayyidina Utsman mendukung pendapat Sayyidina Abu Bakar, sementara Zaid bin Sabit mendukung pendapat Sayyidina Umar. Kedua, dalam kasus talak. Pada masa Sayyidina Abu Bakar tetap berlaku, talak 3 itu dalam satu majelis hanya dianggap jatuh talak 1. Pada masa Sayyidina Umar, beliau menetapkan bahwa talak 3 dalam satu waktu itu jatuh talak 3. Jadi talak 3 sekaligus ini. Nah, para sahabat lainnya seperti Imam Ali, Abu Musa al-Asy'ari, Zubair, dan Ibnu Abbas menolak pendapat Ibnu Umar ini. Perdebatan ini tercantum dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, jilid ketiga halaman 24 dan 25. Ketiga, ada kasus perempuan yang belum selesai iddahnya, tapi sudah menikah dengan lelaki lain. Sayyidina Umar marah dan membatalkan pernikahan tersebut dan menyatakan lelaki itu haram menikahi perempuan tersebut selamanya. Namun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyangkal keharaman ini. Menurut beliau, setelah selesai masa iddahnya, lelaki tersebut boleh menikahi kembali perempuan itu. Ini dicantumkan dalam Al-Fiqhus Sami, jilid 2 halaman 47. Keempat, pada masa Khalifah Umar, unta yang hilang itu dibiarkan saja sampai unta tersebut ditemukan oleh pemiliknya. Pada masa Khalifah Utsman, beliau menyuruh untuk mengumumkan unta tersebut. Jika tidak ditemukan pemiliknya, maka boleh dijual dan uang hasil penjualan disimpan hingga pemiliknya datang. Ini tercantum dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, jilid 2 halaman 129. Kelima, dalam pembagian harta kepada rakyat, Sayyidina Abu Bakar melakukan pembagian yang sama rata. Ketika tiba pada masa Sayyidina Umar, beliau mengubah keputusan Abu Bakar. Jadi keputusan khalifah sebelumnya diubah oleh khalifah kedua Umar bin Khattab. Sayyidina Umar memilih pembagian harta secara berbeda berdasarkan jasa dan kontribusi mereka terhadap Islam maupun hajat ataupun kebutuhan mereka. Ini dijelaskan dalam kitab Tarikh Tasri'nya Hudori Beg, halaman 126. Nah, perbedaan pendapat di kalangan keempat sahabat utama ini nyata dalam panggung sejarah. Alih-alih menganggap ini sebagai sebuah celah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa setelah periode Khulafaur Rasyidin, yaitu di masa dinasti Umayyah, justru menyenangi fakta sejarah terjadinya perbedaan pendapat di kalangan Khulafaur Rasyidin ini. Nah, terakhir saya ingin mengutip teks dalam Sunan Ad-Darimi, riwayat nomor 626. Dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, seandainya saja Anda mau menyatukan manusia dalam satu pendapat. Ternyata respon dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah, tidaklah mengembirakanku jika mereka tidak berbeda pendapat. Jadi beliau justru senang kalau umat itu berbeda pendapat. Lantas beliau menulis ke seluruh penjuru daerah agar setiap kaum itu berhukum dengan apa yang disepakati para ahli fikih mereka pada daerah masing-masing. Jadi tidak perlu ada satu kesatuan pendapat. Diserahkan kepada para ahli fikih di masing-masing daerah, di mana disesuaikan dengan kondisi lokal setempat. Dan diberikan kebebasan kepada para ahli fikih itu untuk menampilkan pendapatnya, meskipun berbeda dengan pendapat para ahli fikih lainnya. Itulah sebabnya dalam sejarah Islam, fikih di masing-masing negara berbeda sesuai dengan mazhab dan konteks tempat. Jadi fikih di kalangan Hijaz itu berbeda dengan fikih di Kufah maupun di Khurasan misalnya. Sekali lagi, keragaman itu sebuah keniscayaan. Jangan hendak menyeragamkan yang beragam. Mari kita terus belajar menghormati perbedaan pendapat di antara kita, sebagaimana dicontohkan oleh para salafus soleh, para tokoh-tokoh besar dalam panggung sejarah Islam, para al-khulafa ar-rasyidun, yang mereka berbeda pendapat tetapi mereka tetap menjaga ukhuwahnya. Nah, seringkali ada orang menganggap
kita ingin kembali kepada para ulama salaf, tapi sayang sekali mereka lupa untuk juga mengikuti akhlak para ulama salaf ketika menemui perbedaan pendapat. Karena itu, apa yang beragam tidak perlu kita seragamkan, apa yang berbeda tidak perlu kita paksa untuk sama, tapi apa yang kemudian menjadi titik persamaan di antara kita, itulah yang kemudian kita jadikan basis untuk bekerja bersama demi kemanusiaan. Marilah kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, dan marilah kita belajar untuk menghormati perbedaan pendapat pada hal-hal yang kita belum bisa menyepakati. Saya kira ini sebuah pelajaran penting dari kitab Al-Faqih wal Mutafaqih yang mengutip pendapat dari Umar bin Abdul Aziz. Semoga kita bisa meneladaninya dan semoga kita bisa mengambil rukhsah atau berbagai keringanan dari berbagai pendapat para ulama yang ada. Disinilah peran penting para ulama untuk mengedukasi publik agar semakin mengenal terjadinya perbedaan pendapat, sehingga perbedaan pendapat itu dianggap sebagai bagian dari kehidupan kita, sesuatu hal yang biasa. Tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu menjadi bibit perpecahan. Mari kita semua jaga ukhuwah Islamiyah dalam keragaman yang ada, dan mari kemudian kita semua saling menjaga, saling asih dan saling asuh dan saling asah. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.